Gua matu itu apa? Gua matu, gua batu. Matu itu batu. Iya. Sekarang berlubang gede. Jadi gua matu, gua batu. Kalau saya, kalau gua bahasa Indonesia, bahasa Lampung, gahung. Gua matu selamanya semenjak zaman dahulu kala bukan tempat perlindungan di zaman peperangan. Gua matu semenjak dunia tercipta, gua matu diciptakan oleh Allah. Di Gua Matu tidak ada keramat, tidak ada makam, melainkan 12 kerajaan alam gaib. Di dalam Gua Matu itu. Pak Makmur Hakim bin Manal Hakim ini. Iya. Kita manusia sealam semesta ini tidak tahu di mana tempat beliau itu belajar, mengaji ataupun apa. Iya. Termasuk wali Allah, Wali Allah. keramat. Kalau masalah keramat, kan? Iya. Nah, doanya makabul, itu termasuk keramat, karena termasuk aulia, udah pejuang, pejuang yang baik, bagian agama Islam. Jadi dinamakan alam gaib. Nggak nyata, bisa nyata. Nah, Ya, betul. jadi berhubung kita itu berzarah, berdoa, berzikir, sedangkan Allah itu dimanapun kita memohon, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita berzikir, dimanapun kita sholat, itu tidak dilarang oleh Allah. Iya, betul. Dia nggak usah ribut-ribut kalau itu kan. Itu seandainya kan. Seandainya, Ya, maka iya. bisa juga dibilang keramat, keramat alam gaib. Jadi kita itu masalah keramat jangan kita asal-asal. Apa itu makam, apa itu makom? Iya. Kan? Maka yang mana? Dua bagian itu makam sama makom. Karena itu beda ya. Beda. Jadi makam itu ada yang dimakamkan. Kita meninggal dunia dimakamkan. Iya. Kalau makom ya petilasan. Petilasan. Misalnya kayak Manullah kan. Iya. Apakah kamu sebagai zuriatnya beliauan ini? Kita tanya, beliau ini namanya siapa? Asal usulnya dari mana? Kan? Bisa dijelaskan kok. Berarti kalau nggak bisa bohong. Bohong berarti. Berarti salah dia bilang makam tadi. Tapi kita nggak boleh menyalahkan sesuatu pelajaran orang lain karena nggak salah. Itulah pelajaran dari guru dia. Iya, betul. Jangan kita menyalahkan. Kalau kita menyalahkan ya itu yang bahasanya khilafiyah, perbedaan pendapat menjadi perselisihan apa ya? Iya. Atau rezeki datang karena kita perselisihan. Betul. Ini nggak dapat rezeki. Jadi kalau main ke wisata Gua Matu ini apa larangan-larangan yang Ya nggak boleh ini kan, nggak boleh. Ini kalau perempuan masih datang bulan, masih nggak boleh itu ya? Boleh, itu kan. Dan lagi harus sopan. Siapa yang nggak mau sopan terserah. Kita nggak bisa lihat nyata, tapi ada, kita percaya, Iya. kan? Percaya kita kan, dia ada. Sama dengan Allah SWT. Percaya kita ada, tapi tidak bisa nyata. Iya. Ada yang bisa kita buktikan, umpama anak punya kuping. Coba pegang. Coba lihat. Nggak kelihatan. Walaupun ditarik kan, umpama Iya. kan. Jadi Gua Matu ini dinamakan wisata religi, wisata perjalanan. Jadi dalam kegiatannya kadang-kadang ramai. Misal seandainya orang mau pergi kepala desa atau perhatiin, Iya. datang Zara mohon sambung doa. Kalau langsung minta di Gua Matu salah. Minta Ya? sama Allah. Iya. Kita syariat namanya kan. Kita syariat. Kita syariatnya Kita aja. mohon sambung doa. Semoga berkat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Allah Ta'ala meridhoi. Kalau udah diridhoi Allah, terkabul. Iya, amin. Terkabul. Maka kalau Bapak Makmur Hakim bin Manal Hakim ini ya yang bahasanya tawasul. Tawasul. Bagi kadang-kadang orang dalam perjuangan mohon semula itulah maka dinamakan wisata religi, wisata perzarahan. Kembali pada omongan tadi, yaitulah nggak salah dibilangkan keramat, tapi tidak ada makam. Tidak ada. Karena beliau itu kadang-kadang mewujud manusia, kadang-kadang ya ada aja cara wujudnya. Itu di Gua Matu. Sering nampak wujud-wujudnya gitu sering. Iya. Jadi apa beda dengan manusia biasa? Dia bilang ini tidak punya siring. Oh, ininya rata gitu ya. Terus entah cewek, entah cowok, entah kakek tua, entah kayak gembel, kan? Entah kayak gembel gitu. Tapi ya harus kita perhatiin dan kita hati-hati. Iya, betul. Maka dinamakan wisata religi, wisata perjalanan. Nggak salah dari tadi. Tapi kalau orang main ada makamnya, ada. Nggak ada. Ini keramat Matu bukan, nggak ada keramat. Kenapa? Nanti kan yang perbedaan paham, perbedaan pendapat. Apa tadi kata? Jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Iya, betul. Enggak itu kan. Jadi kadang-kadang yang enggak senang beda pendapat. Mengapa bersahabat para jin? Kenapa dari zaman dulu kala Hakim di mana Hakim ini di tanah ini udah keturunan ke-9. Turunan Kami ini dari zaman Inggris.
di sini. Itu ada kampung kami di Hubung Penengah, masuk dari jalan ke atas yang Simpang Sabardong namanya sekarang. Iya. Di Gunung Terang sana ada kuburan kami, buyut-buyut kami dulu, sesepuh kami di atas Gunung Terang. Yang tinggal di sana Haji Ibrahim. Kami dari sana kami ke atas sana, ke Kedarai, di atas tembakau itu Haji Solihin. Belum dunia di sini ini yang namanya raja, yang sultan itu kami udah turun. Kami turun dari itu kan, dari Turgak Belalau itu Atar Limos. Nama sesepuh kami sana Imron Bangsawan, Atar Limos, Turgak Belalau, Lamban, namanya lamban rumah itu Gajah Menama. Terus poyang kami itu naik ke Pesagi, baru turun ke Gunung Terang, Hubung Penengah itu. Di atas itu kampung kami dulu, baru ke Kedarai, baru ke ini Gunung Terang Bandar di sini atas Jumbat W Hanuanin. Kalau Datuk di sini dari tahun berapa ini? Dia turun temurun nih, tapi sukses ini dibuka setelah ini menjadi kabupaten. Pemerintah peduli membuka badan jalan ini. Kalau netap di sini dari 2018. Tapi memang sejak dari kecil di sini di kebun di sini. Iya. Saya ada tuh nggak bohong. Kenapa? Datuk turun ke sini alhamdulillah atas limpahan Allah. Ini bukan rekayasa cincin datuknya aja, angka 9 kan? Iya. Angka 9. Iya betul. Ini. Turunan ke 9. Ini jadi Ini dapat beli di warung. Titip warisannya. Warisan. Tapi nggak boleh dijual walaupun jelek. Itu bukan juru kunci, karena nggak ada gemboknya. Iya, tapi setidaknya paham gitu tentang yang di sini gitu ya tuh. Kembali pada 12 kerajaan Matu tadi. Kalau di Pulau Jawa kita dengar-dengar ya Ibu Ratu Pantai Selatan. Kalau di Pulau Jawa Ratu. Kalau Lampung ini Pangeran. Pangeran. Itu beda. Nah, dari sesepuh di sini Pangeran Tuyuk Dewa, Pangeran Jiang, pemimpin 12 kerajaan itu. Pangerannya Ratunya juga ada. Ada ya. Ratunya Permaisuri Ratu Putri Dudung Sakti. Panglima TNI-nya yang Panglima Haji Saleh. Yang paling Saleh. Jadi alhamdulillah ininya sampai ritualnya turun temurun. Kenapa penemuan pertama di sini sesepuh kami udah cicitnya yang Haji Ibrahim tadi yang buka kawas perkebunan di sini dari atas sana. Kami ini sekitar di kampung itu, nama kampung kami ini Pasar Melintang, nama kampung tua kami itu. Kami ini ngumpul mungkin 150 rumah. Jadi poyang kami dulu buka di sini ke kawasan perkebun sini namanya kayu lada. Mengapa dinamai kayu lada? Karena ada kayu banyak merica itu kayunya. Dari atas sana sampai ke Gua Matu ini namanya beliau Sawaludin. Kalau adoknya itu Raden Jaganiti. Raden Jaganiti itu ada makamnya yang di Matu asli, karena ini bukan Matu asli, guanya Matu. Di mana itu Matu asli? Di sana bekas camp dulu. Di pinggir pantai. Oh, di pinggir pantai. Makaman kami itu zaman Inggris di situ, karena kampung kami di sawah. Nah, jadi kami ini karena Sawaludin itu, Raden Jaganiti itu berjuang di sini setiap 5 Idul Fitri, 5 Syawal, kami syukuran Matu, bukan kampung itu enggak, kami yang zuriat-zuriatnya Raden Jaganiti itu jam 2 sore mengadakan syukuran. Matu. Sampai sekarang. Kemarin kami laksanakan, tapi kalau secara ritualnya ya Datuk kerjaan di sini. Jadi 12 kerajaan Matu ini pesisir barat ini dari perbatasan Kota Agung sampai perbatasan Bengkulu itu 12 kerajaan Ipka, 12 kerajaan Matu dari sana sampai perbatasan Kota Agung sana. Kami ini asli keturunan Raja Sakti. Raja Sakti. Raja Sakti. Seperti kejadian-kejadian aneh dulu, zaman dulu kru ini kan mau dibom. Apa kira-kira mau dibom? Mungkin di zaman PKI. Iya. Bapak-bapak kami dulu, kakek kami itu patung-patung beli kerbau 2 dipotong, syukuran besar-besaran di Matu sana. Iya. Apa yang terjadi? Kru ini gelap nggak kelihatan mau dibom. Mungkin bom itu yang nyembur di tengah lautan itu. Itulah kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu. Tahun 81 mau pembukaan penggusuran Lampung Bengkulu ini dari Kerui ke Menula. Saburai Utama mau mendarat, tungkang di bawah alat berat karena jalan darat belum ada. Tidak bisa mendarat karena di pinggir laut ini dilihat daripada beliau dilihat isi kapal itu tentara udah angkat senjata semua bendera merah putih. Berlindung di Pulau Pisang 1 malam, pagi-pagi baru motong kain, baru ada izin mendarat tungkang.
Kalau orang nggak sopan, apalagi sombong di sini, tapi bapak nggak mau lah, karena itu ya. Nggak lama hidupnya orang itu. Iya. Yang kejadian bisa pernah cowok bawa cewek, itu nggak tahu bapaknya datang, karena gila. Nggak bohong itu, gila. Oh, si cewek sama cowoknya main ke sini gitu. Iya, dia nyelonong aja mungkin dia buat maksiat di bawah sana. Iya, pulang gila gitu. Iya, kita nggak tahu datang lah. Mohon maaf, yang dia bawa sesajen. Iya. Datuk doa alhamdulillah atas kehendak Allah dan beliau-beliau dia sembuh. Kadang-kadang dia tuh sombong di sini, langsung geletak aja kesurupan.